Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriantiani dari kelas 4 PGSD 2019. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan contoh kegiatan mengajar khususnya di jenjang sekolah dasar kelas 3 semester 2 pada pembelajaran matematika sesuai dengan apa yang telah saya buat di dalam RPP dan juga dengan menggunakan 8 keterampilan dasar mengajar. Jangan lama-lama, kita simak video berikut ini. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Hadir semua? Bu. Masya Allah, hadir semua. Semoga besok dan seterusnya juga hadir semua ya. Amin. Oke, hari ini siapa yang hadirnya paling awal? Coba angkat tangan. Aisyah, Bu. Masya Allah, Aisyah datangnya paling awal. Oke, karena Aisyah datangnya paling awal, coba sekarang Aisyah pimpin berdoa ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ya. Oke, semuanya sudah siap menerima materi hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau siap Ibu akan mulai ya. Sebelum memulai, ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang Ya. pecahan sederhana, Bu. Kemarin kita belajar tentang bab cuaca. Sekarang kita akan belajar mengenai bab pecahan sederhana. Oke, Ibu mulai ya. Sebelum mulai, Ibu akan mengetes dulu yel-yel yang kemarin Ibu buat. Gimana yel-yelnya? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Jadi, kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 yes. Oke, harus semangat ya yel-yelnya. Oke, Ibu mulai. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Yes. Kurang semangat. Ayo kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Harus semangat atau harus lebih semangat ya. So, semangat pagi. Pagi, 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 yes. Hebat semuanya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan saja ya. Oke. Nah, materi yang sekarang kita akan pelajari adalah materi tentang pecahan sederhana. Kalau Ibu misalkan, kalian misalnya bawa sebuah roti dari rumah. Lalu ada teman kalian yang mau minta atau misalnya mau kalian kasih. Maka roti itu otomatis akan diapakan? Akan dipotongkan, kan? Maka si roti itu akan dipotongkan. Maka misalkan ini adalah roti kalian. Jika teman sebangku kalian itu ada 1 orang, maka roti itu akan dibagi menjadi berapa bagian? Menjadi dua. Kita bagi roti ini menjadi 2. Lalu arsir 1 bagian yang akan diberikan pada teman kalian. Nah, ketika bentuknya sudah menjadi pecahan seperti ini, maka kita bisa lambangkan dengan 1/2. 1 bagian yang diberikan dan 1 bagian lagi untuk kita makan. Jadi 1 bagian yang dibagikan dari 2 bagian yang ada. 1 ini sebagai apa? Kemarin sudah kita pelajari, 1 ini sebagai pembilang. Dan 2 ini sebagai apa? Sebagai penyebut. Nah, 1/2 ini kita sebut dengan apa? Kita baca dengan apa? Dengan 1/2. Atau bisa juga 1/2. Nah, Ibu kalau misalnya rotinya mau saya bagi menjadi 4 aja gimana? Biar teman saya juga yang lain bisa kebagian. Kamu bisa bagi lagi. Misalnya di sini Ibu punya sebuah kertas warna berbentuk persegi. Ini diibaratkan roti kalian yang kalian bawa dari rumah. Nah,
Ibu mau membagi kertas ini menjadi 2 bagian yang sama besar, maka ibu akan melipatnya secara vertikal. Nah, maka kertas ini menjadi berapa bagian? Menjadi 2, bagian 1 dan juga bagian 2. Nah, ibu kalau misalnya dilipatnya ke arah yang lain bisa tidak? Bisa. Kita bagi lagi. Kita lipat lagi dengan ukuran yang sama besar. Maka menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 bagian. Nah, kalau misalkan roti kalian dipotong menjadi 4 bagian, maka ini melambangkan berapa? Ini melambangkan yang di arsirnya ada berapa? 1. Bagiannya semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka lambang dari pecahan ini adalah 1/4. 1/4 ini kita baca apa? Kita baca 1/4 atau 1/4. Nah, selanjutnya ibu gimana lagi supaya bentuknya sama? Setelah yang pertama kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya yang kedua kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya ibu gimana lagi? Nah, caranya bisa kita dengan menyatukan 2 ujung atas dan juga ujung bawah agar terbentuk bagian yang sama besar. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan. Jadi, pecahan itu apa? Pecahan itu adalah jika kita ingin membaginya, maka harus dengan yang sama, bentuknya pun sama. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan. Oke, yang selanjutnya ibu misalnya ibu punya sebuah pizza. Ada yang pernah makan pizza? Pernah. Oke, misalnya ibu punya sebuah pizza. Pizza ini ibu potong menjadi 8 bagian karena teman ibu banyak, jadi ibu bagi menjadi 8 bagian. Terus bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Nah, misal ibu kasih 1 bagian ke teman ibu. Tidak mau. Maka berapa nilai pecahan yang ibu miliki? Berapa? Yang hasilnya 1 dari jumlah keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari jumlah keseluruhannya itu ada 8. Jadi pecahan yang ibu miliki adalah 1/8. Oke, untuk selanjutnya ibu minta kalian membuat 5 kelompok, 2 bangku saja, agar tidak pusing untuk mengerjakan soal yang telah ibu buat di depan. Oke, dan nanti ibu akan panggil secara acak perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan untuk mengisi soal di depan. 15 menit kemudian. Kelompok kalian, ibu akan panggil Acep, coba ke depan, kerjakan soal di depan. Soalnya itu adalah setiap pagi ibu selalu berbelanja ke pasar untuk membeli sayuran. Tidak lupa ibu juga membeli sebuah melon untuk ketiga anaknya dan keluarganya. Maka berapakah pecahan yang dihasilkan dan bagaimana lambangnya? Nah, ini ibu umpamakan ini adalah sebuah melon. Ya, melon ini ibu bagi menjadi 8 karena di anggota keluarga ibu itu ada banyak. Ada ayah, ibu, dan ketiga anak dan anggota keluarga lainnya. Coba Acep arsir bagian yang didapatkan oleh ketiga anaknya. Coba arsir. Oke. Nah, bagaimana penulisan lambang pecahannya? 3 ini sebagai apa? Pembilang. Sebagai pembilang. Berarti posisinya ada di atas atau di bawah? Di atas. Nah, buat penyebutnya berapa?
8. Jadi penulisannya gimana? Oke, pintar. Nah, 3/8 ini jika ditulis dibaca apa? Dia ditulis secara lisan apa? Oke, pinter. Karena Acep telah menjawab dengan benar, maka Ibu memberikan ini untuk Acep. Wah, makasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, terima kasih untuk Acep. Dan untuk yang lainnya jangan pantang semangat ya. Tetap semangat dalam belajarnya, nanti juga dapat giliran. Nanti sama Ibu dipanggil satu-satu untuk mendapatkan nilai tambahan. Nah, kalau misalnya Ibu udah saya mah untuk ini parsirannya gak mau kayak gini. Kalau gini aja boleh gak? Boleh, itu mah gimana kalian aja. Terus kalau aku mau di sini aja, Ibu mau di sini aja, sini juga. Ya boleh, itu juga gimana kalian, asalkan nilainya tetap sama 3/8. Nah, mungkin cukup sekian. Semuanya sudah paham tentang materi hari ini? Oke, jika sudah paham, intinya jika kalian mau membagi, maka membaginya harus sama besar agar tidak terjadinya pertengkaran. Misal kalau adanya dapat sedikit, kakaknya dapat banyak, itu namanya gak adil, nanti bakal bertengkar. Nah, maka dari itu jika kalian ingin membagi, maka membaginya harus dengan yang sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin sama Ibu cukupkan sekian ya untuk materi hari ini. Selamat bertemu di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.